Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel dari Aris Munandar. Jangan lupa sebelum kalian menonton video ini, subscribe terlebih dahulu channelnya ya, agar kalian bisa berlangganan video-video terbarunya. Dalam kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi tentang ROI ya, Return on Investment. Jadi buat kalian para investor pemula, kalian harus memahami video ini ya. Investasi ataupun bisnis harus dilakukan dengan perhitungan yang tinggi ya. Kalaupun ada keuntungan ataupun kerugian dalam investasi kalian, kalian perlu mengetahui seberapa besar nilainya ya. Jadi dalam perhitungannya kalian harus tahu perihal rumus return on investment itu sendiri. Dengan mengetahui nilai ROI-nya, kalian dapat mengetahui apakah investasi yang tengah dilakukan perlu dilanjutkan ataupun perlu kalian hentikan ya. Simak semuanya ya. Nah, di sini saya akan memberikan tambahan ya. Dalam sebuah aktivitas bisnis ataupun investasi, ROI memang menjadi salah satu parameter kunci untuk menilai efektivitasnya suatu investasi ya. Tapi dalam praktiknya tidak hanya memerlukan rumus return on investment saja ya untuk menilai sebuah investasi, tapi ROI juga digunakan secara bersamaan dengan parameter lainnya, termasuk internal rate of return ataupun IRR dan net present value. Tapi dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang ROI-nya saja ya. Jadi untuk IRR dan NPV-nya di video-video berikutnya. Jadi kalian subscribe dulu agar kalian tidak ketinggalan nantinya. Jadi penting banget kalian untuk memahami apa itu ROI ya, dan rumusnya seperti apa agar kalian bisa mengetahui untung atau ruginya investasi yang kalian lakukan saat ini. Nah, di sini ada contoh kasusnya ya, ataupun contoh perhitungannya. Nah, jika Anda membeli saham sebanyak 1000 lembar pada PTA dengan harga masing-masing 2000 per lembar. Kemudian dalam 1 tahun ke depan Anda menjual saham tersebut dengan harga 3000 per lembar saham. Berapa return on investment-nya? Jadi kalian harus mencari return on investment-nya ya. Dengan rumus yang akan saya berikan, jadi kalian bisa mengetahui berapa keuntungan ataupun kerugian yang kalian dapatkan. Jika hasilnya minus, berarti kalian mengalami kerugian, ataupun sebaliknya jika hasilnya tidak minus, berarti kalian mendapatkan keuntungan dari investasi tersebut. Nah, di sini kalian harus benar-benar memahaminya ya. Simak videonya, jangan sampai kalian skip agar kalian benar-benar paham cara menghitungnya. Nah, di sini rumusnya return of investment itu total pendapatan dikurangi biaya investasi, kemudian dibagi dengan biaya investasi, lalu hasilnya dikalikan 100. Nanti hasilnya berupa persennya. Jadi keuntungan kalian yang kalian dapatkan berapa persen dari modal awal investasi kalian. Jadi kalian harus pertama-tama menghitung total pendapatannya berapa dan biaya investasinya berapa. Nah, kita simak penyelesaiannya. Oke, yang pertama kalian harus menghitung total pendapatan yang kalian miliki ya. Jadi jumlah lembar saham yang kalian punya yaitu 1000 lembar saham dikalikan harga per lembar saham saat ini, yaitu sebesar Rp30.000. Jadi total pendapatan yang kalian miliki saat ini Rp3 juta. Berikutnya kalian harus menghitung total biayanya ya. Jadi total biaya yaitu cara menghitungnya 1000 lembar saham yang kalian miliki dikalikan dengan harga per lembar saham saat kalian melakukan transaksi ataupun melakukan pembelian, yaitu sebesar Rp2 juta. Jadi total biaya yang kalian keluarkan sebesar Rp2 juta. Kalian langsung kalkulasikan sesuai dengan rumus yang ada ya.
Total pendapatan dikurangi biaya, kemudian dibagi biaya dikali 100%, yaitu 3 juta kurangi 2 juta, kemudian hasilnya dibagi 2 juta lagi dikali 100%, hasilnya 50%. Jadi keuntungan kalian investasi selama 1 tahun itu totalnya 50%. 50% sama juga dengan 1 juta rupiah ya, dari 2 juta. Jangan lupa kalian like dan komennya ya. Terima kasih.